Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari program kami, yakni membuat aplikasi manajemen keuangan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Jessica Putra, lalu ada rekan saya Mas Alonso, saya Arifin Ramadan, Saya Jessica Kayasa. saya Rian Sapatila. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke pembahasan codingan dari aplikasi tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Rwes Sarpadila. Sekarang saya akan menjelaskan di bagian dashboard. Yang pertama ada package pemrograman 1. Di sini fungsinya itu mengelompokkan semua file Java dalam satu proyek agar tidak bentrok dengan proyek lainnya. Selanjutnya ada import Java SQL. Fungsinya mengimport semua kelas yang dibutuhkan untuk komunikasi dengan database MySQL. Selanjutnya ada default table model. Gunanya itu objek yang menyimpan dan mengatur semua data yang tampil di tabel baris dan kolom. Selanjutnya ada public dashboard. Ini adalah constructor. Constructor adalah metode khusus yang otomatis dijalankan pertama kali saat objek dashboard dibuat. Baik, selanjutnya ada init components. Ini adalah metode yang dibuat otomatis oleh NetBeans untuk membuat semua komponen tampil seperti tombol, label, tabel, panel, dan lain-lain. Selanjutnya ada objek kolom. Di sini membuat array berisi nama-nama kolom, tabel, yaitu tanggal, jenis, nominal. Selanjutnya juga ada tampil data dan hitung saldo. Tampil data langsung membuat data dari database saat aplikasi dibuka. Hitung saldo langsung menghitung dan menampilkan saldo saat aplikasi dibuka. Di sini ada juga total pemasukan dan total pengeluaran. Di sini total pemasukan dan total pengeluaran dua-duanya menggunakan static. Static itu artinya nilai sama dan bisa diakses dari kelas lain seperti ruang transaksi tanpa perlu membuat objek dashboard baru. Baik, selanjutnya ada public void update saldo, di mana metode ini bertugas memperbarui tampilan angka di layar setiap kali ada perubahan data, yang dimana saldo dihitung dari pemasukan dikurangi pengeluaran. Selanjutnya ada public void tampil data. Di sini ada model set row count. Gunanya itu memasukkan tabel terlebih dahulu agar tidak terjadi data duplikat saat di-refresh. Di sini juga ada koneksi get connection. Fungsinya itu memanggil kelas koneksi untuk mendapatkan sambungan ke database MySQL. Di sini ada juga select from transaksi, perintah SQL untuk mengambil semua data dari tabel transaksi. Selanjutnya ada juga model add row. Fungsinya menambahkan satu baris data ke tabel yang tampil di layar. Selanjutnya ada public void hitung saldo. Di sini ada sum nominal, fungsi SQL untuk menjumlahkan semua nilai nominal. Dan ada juga from transaksi group by jenis. Fungsinya itu mengelompokkan hasil berdasarkan jenis transaksi. Baik, di sini ada juga RS get double. Di sini itu fungsinya mengambil nilai angka desimal dari hasil query. Selanjutnya ada public void tanpa transaksi. Metode ini dipanggil dari from transaksi setelah user berhasil menyimpan transaksi baru ke database. Di sini juga ada model add row. Fungsinya adalah langsung menambahkan baris baru ke table tanpa perlu reload seluruh data. Lebih cepat dan lebih efisien. Di sini juga ada tombol navigasi. Metode ini otomatis dipanggil ketika user mengklik tombol. Terus juga ada new from transaksi. Fungsinya ini membuat objek from transaksi baru. Selanjutnya juga ada new laporan, membuat objek from laporan baru tanpa perlu referensi dashboard karena laporan hanya membaca data dari database. Di sini juga ada set visible, menampilkan form yang baru dibuat layar. Sekian presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. A few moments later. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan di bagian form laporan, yaitu dengan saya Rahmat Santoso. Nah, yang pertama itu ada deklarasi fetch dan import, yang dimana menunjukkan kelas ini berada dalam pemrograman 1, digunakan untuk mengolah data yang ditampilkan pada table di sini, dan digunakan untuk mengakses database di MySQL-nya nanti. Yang kedua itu ada deklarasi class. Class form laporan merupakan form yang berfungsi untuk menampilkan laporan seluruh transaksi yang disimpan dalam database. Nah, selanjutnya itu ada model default yang ini, yaitu digunakan sebagai wadah data yang nantinya akan ditampilkan pada JTable. Yang selanjutnya ada form laporan ada di bagian di sini. Nah, di sini berisi tentang akan dijalankan secara otomatis saat objek form laporan dibuat. Yang selanjutnya ada membuat komponen GUI, yaitu metode dibuat otomatis oleh NetBeans, yaitu fungsinya membuat JTable, membuat label, dan membuat scroll pane, mengatur posisi komponen. Yang selanjutnya ada membuat kolom table. Ada di bagian sini. Kolom table. Membuat tabel kosong dengan kolom yang sudah ditentukan dengan angka 0 berarti jumlah baris awal kosong. Di sini. Dan selanjutnya ada menghubungkan model ke JTable. Itu menghubungkan model dengan JTable agar data yang dimasukkan ke model dapat ditampilkan pada tabel. Dan selanjutnya ada mengkoneksikan ke database-nya. Yang selanjutnya itu membuat koneksi database, yaitu di bagian sini, yaitu mengambil koneksi database dari kelas. Contohnya JDBC MySQL _localhost, tentukan 3306, terus ditambahkan database yang sudah dibuat di MySQL-nya. Nah, selanjutnya ada membuat statement yang dimana digunakan untuk menjalankan perintah SQL ke database. Oke, yang selanjutnya ada menjalankan query, yaitu
yang di bagian sini select to form, itu mengambil seluruh data dari tabel transaksi yang berupa kayak jenis tanggal, jenis, dan nominal. Dan tadinya ada membaca database yaitu while yang melakukan perulangan selama masih ada database threshold. Setiap satu kali perulangan berarti membaca satu baris. Dan yang selanjutnya menambahkan data ke tabel, yaitu yang di bagian model arrow new object, yaitu mengambil nilai database. Kayak mengambil nilai database, terus mengambil tanggal transaksi, mengambil jenis transaksi, dan mengambil nilai nominal transaksi. Terus yang selanjutnya ada penanganan error, yaitu ada di bagian sini, yaitu digunakan menangani kesalahan saat kondisi database gagal. Dan selanjutnya ada method main, dan di bagian sini method main, itu merupakan titik awal pemrograman apabila pelaporan dijalankan secara langsung. Dan selanjutnya ada menampilkan form, yang di bagian sini menampilkan form new, yaitu membuat objek laporan di bagian new. Di bagian new form, lalu menampilkan set visible true di bagian sini, set visible true. Oke. Itu yang terakhir. Nah, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Ya, di sini saya akan menjelaskan kode dari form transaksi Java. Yang pertama itu kita mempunyai fungsi program untuk memasukkan tanggal transaksinya, nominal transaksinya, dan juga jenis transaksinya. Di mana jenis transaksinya itu ada dua, pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya ada komponen GUI yang digunakan. Ada txt tanggal, txt nominal, CB jenis itu maksudnya itu dari combo box sama btn simpan. Lalu selanjutnya kita punya constructor. Di dalam form transaksi ini ada dua konstruktor. Yang pertama itu ada public form transaksi yang digunakan ketika form dibuka tanpa objek dashboard. Yang kedua ada public form transaksi dashboard digunakan ketika form dibuka dari dashboard sehingga setelah data disimpan, dashboard dapat diperbarui secara otomatis. Yang selanjutnya itu kita menggunakan metode clear text. Metode ini digunakan untuk mengosongkan text box. Selanjutnya itu ada proses button simpan. Ini di dalam button simpan itu ada, kita terlebih dahulu kita bikin di sini klik kanan event action performnya button agar ada ininya. Yang pertama kita mengambil data dari form yang dimana ini itu ada variabel tanggal sama dengan txt tanggal.getText. Kedua ada variabel jenis cb jenis.getSelectItem.toString. Yang ketiga itu ada variabel nominal sama dengan text nominal.getText. Data dari text field dan combo box disimpan ke variabel. Selanjutnya ada validasi input. Program akan memeriksa apakah tanggal atau nominal kosong pada line 1, 3, 5. Nah, ini dia. Yang if di tanggal.isEmpty, v nominal is empty. Jika kosong, akan menampilkan pesan tanggal dan nominal wajib diisi dan proses dibatalkan. Selanjutnya ada validasi nominal. Kita di sini menggunakan try catch yang dimana untuk program memastikan nominal berupa angka. Yang di double nominal sama dengan double.parse double variabel nominal. Jika pengguna memasukkan huruf atau karakter lain, maka akan muncul pesan nominal harus berupa angka. Jika dia penggunanya memasukkan nilai atau angka pada nominal, akan transaksinya berhasil disimpan. Selanjutnya itu ada menyimpan ke database. Program membuat koneksi ke database-nya, yang dimana itu connection sama dengan koneksi.getConnection. Dan selanjutnya ada menjalankan query-nya, string SQL insert into transaksi tanggal, jenis, nominal, values. Nih, menggunakan prepared statement untuk keamanan dan kemudahan pengisian parameter. Untuk pengisian parameter query-nya itu ada di sini 154 sampai 156 yang dimana pst.setString 1 v tanggal, pst.setString 2 v jenis, pst.setDouble 3 double parse double v nominal. Parameter yang akan dikirim itu ada tanggal, jenis, sama nominal. Selanjutnya kita akan memperbarui dashboard. Bagaimana sih memperbarui dashboard itu? Jika objek dashboard tersedia, program akan menampilkan ulang data transaksi terbaru dan menghitung ulang saldo, sehingga dashboard langsung terupdate tanpa perlu di refresh manual. Selanjutnya ada menutup form. Di sini pada line 167 dispose. Form transaksi akan ditutup secara otomatis. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian database. Jadi sebelum kita masuk ke database-nya, di sini ada sedikit. Jadi kita langsung saja ke di sini import Java SQL dan connection. Nah, fungsinya ini adalah digunakan untuk menghubungkan aplikasi Java database MySQL menggunakan JDBC. Ini kita sudah ada driver yang kita gunakan untuk menghubungkan si aplikasi ini ke aplikasi yang sudah kita buat ke database. Nah, database yang kita gunakan yakni MySQL. Lalu selanjutnya di string URL JDBC dan juga money track. Nah, fungsinya ini adalah menentukan lokasi database yang digunakan ada di bagian money track yang kita buat.
Selanjutnya ada string user dan juga string password. Nah ini ada ketika untuk login database si MySQL-nya. Kalau misalkan ingin menggunakan password bisa kita tambahkan. Selanjutnya ini ada si OnDriver Manager dari connection URL, user dan juga password. Ini juga berfungsi membuat koneksi antara si aplikasi si Java dan juga si database. Selanjutnya lagi di bawah catch exception I. Nah di sini tuh berfungsi untuk menampilkan pesan jika koneksinya gagal. Jadi otomatis si runningannya bakal menampilkan koneksi gagal. Yang terakhir ada return connection I. Return connection ini berfungsi untuk mengembalikan koneksi agar bisa digunakan untuk mengakses data pada database. Selanjutnya kita akan melihat struktur database-nya. Untuk strukturnya ini kita ada ID, tanggal, jenis dan juga nominal. Di ID ini kita menggunakan variabel integer dengan memakai auto increment. Lalu di tanggal ini kita menggunakan date dan juga jenis ini kita menggunakan enum di pemasukan dan juga pengeluaran. Dan nominalnya ini kita menggunakan variabel double. Langsung saja kita coba ke programnya. Nah, untuk tampilan awal programnya ini seperti ini. Bisa kita lihat saldo kita itu masih 0, pemasukan 0 dan juga pengeluarannya juga masih 0. Kita mulai transaksi. Ini kita masukkan tahun, bulan dan juga tanggal hari ini. Sekarang tanggal 25. Kita memasukkan nominalnya sebesar 100.000. Di sini untuk transaksinya kita pilih ke yang pemasukan. Simpan. Berhasil disimpan. Nah, datanya berhasil disimpan. Dan juga di sini kita lihat update saldonya semuanya berhasil tersimpan. Selanjutnya kita menggunakan transaksi pengeluaran. Misal ini kita untuk tanggalnya kita buat besok, yakni bulan 6 tanggal 26. Nah, nominalnya semisal kita memasukkan sebesar 50.000. Di sini jenis transaksinya kita pilih pengeluaran. Simpan. Bisa kita lihat total saldo kita saat ini yakni sebesar 50.000. Pemasukannya tadi ada 100.000 dan pengeluarannya juga 50.000. Jadi total saldonya 50.000. Nah, untuk laporan ada tanggal, jenis dan juga nominal. Nah, setelah itu otomatis laporan transaksinya ada di sini di MySQL. Jadi semua data-data yang kita masukkan otomatis masuk ke database MoneyTrack ini. Mungkin sampai sini untuk pembahasan koneksian aplikasi yang kita buat ke database. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.